Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahmi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tauli summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghaira muttadi wa ba'du falam bi wujubil marifat wajibil lillahi isrina sifat Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun li kulli syai sami'un basiru wal mustaqimu lahu sifatun sabahatun taqtadimun wa qudratun iradatun samun basar ayatun ilmu kalamun istamar wa jahidun fi haqqihim min amrihi tarkulli kulli mungkinin kafilihi arsala anbiya jawi fatona bizirki wa tablighi wal amana wa jahidun fi haqqihim min aradi bi ghairi nafsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaikat wajibatun wa fadalul malaikat wal mustahilu dilu kulli wajibi faqad li khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa isrina wajib kullahu kalafin fahaqi wa tanim hum adamun idri sunuhuduhuma sholli wa ibrahimu kullu muttaba lutu wa ismailu ishaqu kaza yaqubu yusufu wa ayyubu tada asuhaimu harunu wa musa wal yasa dulkifli daudu sulaimanu taba Jafariya Yahya Isa wa Toha Khatimun Nagoya alaihim salatu wassalamu wa alihim adamatil ayamu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, sebelum mengaji ya baca Fatihah kan udah sini Mbak Em majuan lagi. Nih Mbak Em besok mau berangkat ke Pati. Nah ini pokoknya untuk biaya setahun ya kan ya, nyampe Ruah. Terus untuk mobil kan perlu makan ya kan, tol segala macem, bayar supir segala macem. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pokoknya pegang dulu 7 juta. Gitu ya. Nanti supir segala macam nanti saya pandu, saya arahin. Aska mau? Mau lah Aska sama duit mah. Ya, oke. Duit apa daun? 7 juta itu duit. Oke. Kamu apa, Don? Kamu apa? Majuan, belanja, uang belanja 200 ya.
Oke. 3, 4 nih 200 cewek. Masih ada 30 sama Santi. Kemarin kan udah dikasih 200. Ya kan? Lah udah banyak. Ini udah hampir 8 juta lama yang kemarin. Gitu oke. Sekarang kita ini duitnya kalau taruh sini Aska nggak konsentrasi. Dia nggak kantongin lah. Oke. Sekarang kita lanjut halaman 59 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu i'rabil af'ali. Dan perhatikan ya, ini mumpung bab baru. Bermula ini itu bab i'rabnya fi'il mudhari'. Udah gitu aja, af'al walaupun fi'il jamak. Ya maksudnya fi'il ya fi'il mudhari' kan gitu. Karena fi'il madhi dan fi'il amar itu adalah mabni. Ingat kan? Maka di situ ada pemahaman. Al mudhari'iyati, bukan mudhoro'ah tapi mudhari'iyati. Tegasnya yang bangsa mudhari'. Fa'al maka bermula al fil af'ali dalam lafaz al-af'al kan ada alnya. Nah, itu adalah lil ahdi, untuk menunjukkan al-ahdi. Kan al terbagi dua, al-ahdi sama al-zikri kan gitu. Nah al-ahdi juga terbagi tiga, al-ahdi zihni, al-ahdil khuduri, sama al-ahdi apa satu lagi? Pokoknya tiga lah itu. Al-ahdi zikri, al-ahdil khuduri, sama al-ahdi zihni. Gitu kan? Nah, id la yu'rabu, karena tidaklah di-i'rabi minal af'ali, nyatanya dari fi'il itu harusnya belakangan, cuman didahulukan menandakan kepentingan. Apa ghairuha, lainnya al-af'al al-mudhari'iyah. Taqaddama yang telah lalu ai fi sadri hadhil muqaddimati, dalam awalnya ini muqaddimah kitab. Apa annal fi'la, sesungguhnya fi'il ai min haitsu huwa, tegasnya dari sisi sesungguhnya fi'il. Enggak trouble enggak? Oke. Salah satu anwa'in itu terdiri dari tiga beberapa fi'il. Salah satu anwa'in itu terdiri dari tiga beberapa fi'il. La rabi'ah, yang tidak ada jenisnya keempat itu maujud, khobarnya dibuang. Laha bagi af'al, laha bagi salah satu anwa. Udah dikit tanggung ya, ntar saya tulis, santai dulu tuh. Madzin, wa itu kalian tulisannya wa amrin apa wa amrun? Wa amrin itu salah, yang benar wa amrun. Madzin itu asalnya madiyun, karena itu adalah khobarnya badal dari salah satu. Nyambung? Kalian apa no? Nggak ada. Madzin wa amrun wa mudhari'un. Kitab kalian salah, dibenerin. Ya kudu paham lah ngaji yang begitu. Madzin yaitu fi'il madhi. Ya kan, madzin itu benar, asalnya madhiyun. Terus kan kitab kalian wa amrin. Nah itu yang benar, itu benerin wa amrun, karena atof kepada madzin. Madzin itu asalnya madhiyun, gitu loh. Wa mudhari'un itu yang benar. Udah segitu dulu, diperhatikan. Ini bahas. Ini sebenarnya nggak prinsip, tapi penting untuk saya jelaskan. Kan itu judulnya babu i'rabil
af'ali kan gitu. Berarti kan ini supaya kalian sedikit demi sedikit terlatih daya ingatnya. Ini loh, al-af'al itu kan dari kata-kata fi'lun dijamakkan menjadi af'al. Nah di sini kan ada al, jamak taksir namanya, oke? Kan asalnya af'alun, gitu kan? Karena ini dibaca ini kan bisa dibaca fi'lin, bisa dibaca fi'lan, gitu. Nah ini kan ada al nih, oke? Al yang ada pada lafadz al-af'al itu disebut al namanya lil atau al-ahdi lah. Oh, apa al-ahdu itu? Al-ahdu telah diketahui. Kan diketahui al-ahdi ada 3. Ada al-ahdi zihni, diketahui dalam hati. Ada al-ahdi zikri, diketahui karena barusan disebut. Contohnya fa'arsala rasula fa'aso fir'aunur rasul. Itu contoh dalam kitab ini. Kan kalian pasti lupa. Iya kan? Nah itu namanya al-ahdi zikri. Ada namanya al-ahdil huduri. Contohnya dalam kitab ini juga. Al-yauma dalam kitab Yasin juga. Dalam surat Yasin al-yauma nakhtimu ala afwahihim, ya kan? Cuman kalau dalam kitab ini saya masih ingat itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Tuh. Masih ingat saya. Walaupun saya kemarin jatuh dari motor, itu yang paling khawatir itu adalah Dedek anaknya Habib Didik. Itu Pak Kiai ntar habis jatuh kan parah lukanya kan. Ini nahunya hilang apa enggak? Dia ketakutan loh. Oh masih ingat artinya. Nah, perhatikan. Al-ahdi yang di sini adalah al-ahdi zihni. Kenapa al-ahdi zihni? Karena kemarin udah dibahas dalam awal pembahasan kitab ini. Nanti di mutolaah sama kalian. Yang awal-awal itu kan kalam itu kan ajyaul kalam wa aqsamu salah satu itu kan ismun wa fi'lun wa harfun kan gitu. Nah fi'il itu dijelas. Nah fi'il kenapa babu i'rabil af'ali dalam sarah tadi al mudhari'iyati. Mau dibangunin ngantuk lagi. Lu ngantuk. Kenapa al-af'al al yang ada pada al-af'al disebut al-ahdi zihni karena fi'il yang di-i'rabi, perhatikan. Fi'il yang mu'rab yang di-i'rabi itu hanya fi'il mudhari'. Kan fi'il ada 3. Fi'il madhi mabni, fi'il amar mabni. Nah, yang i'rab itu hanya fi'il mudhari'. Itu pun nanti di bawahnya ada. Fi'il mudhari' kalau tidak bertemu dengan nun taukid ya, nun taukid sama nun jamak inas. Kalau ketemu nun taukid mabni fathah. Kalau ketemu itu pun mubasyarah kan gitu kan. Kalau bertemunya enggak mubasyiroh lah, enggak bertemu langsung tetap mu'rab. Oke, ingat. Nah, ini mengingat kembali. Ya karena kemarin kan habis lebaran. Kalian kan memorinya mikirannya angpau. Ya, lu dapat berapa, Andre? Aska dapat berapa? 300. Kalah sama Alia. Alia dapat 1 juta. Ya. Lu yuk dapat berapa yuk? 100. 300. Senasib sama Aska. Beta dapat berapa Beta? Pin. Lu dapat berapa Im? 500. Lah lumayan daripada lumayan. Ya lu no. 500 ya iya. Mindset kalian kan selama lebaran ya kan? Wah, angpau, kue, kupat ya. Ini sengaja saya pancing begini untuk membangkitkan kembali. Ya gitu loh. Masih ingat ya?
Oke. Oke, kita lanjut kalau masih ingat. Watakot dama dan telah lalu, telah lewat. Apa annal madiyah? Nah begitu. Maaf tuh kadang-kadang keren juga. Annal madiyah. Nah itu madiyah. Kalau tadi kenapa madzin? Karena rofa dan nasobnya isim mangkus mukot daroh. Ngerti? Rofa dan jirnya. Nah, kalau nasob itu adalah zohiroh. Nah, itu loh. Wa annal madiyah. Tuh gitu. Dan sesungguhnya fi'il sesungguhnya fi'il madhi wal amro dan sesungguhnya fi'il amar itu wal amro karena atofnya kepada al madiyah. Nah, yang sebelumnya tadi itu salah, harus dibenerin gitu loh. Mabniyani itu kurang tasdid yaknya. Kan mabniyun asalnya apa no? Mabnuyun. Lah gitu aja, itu harus apal di luar kepala. Mabniyani itu dimabnikan keduanya alama atas tanda rofa, atas tanda mabni. Takut dama yang telah lalu apa ma fihima di dalam madhi dan amar. Nah kemarin sudah dibahas juga dalam awal kitab bahwasanya fi'il madhi dan fi'il amal itu dimabnikan atas tanda mabni yang telah dibahas. Fi'il madhi mabninya 3. Diingat-ingat ini sekilas saja saya. Pertama fi'il madhi mabni fathah. Apabila fi'il madhi tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik dan tidak bertemu dengan wau jama'. Oke? Kalau bertemu dengan nasoro umpamanya kan mabni fathah. Tapi kalau bertemu dengan dhamir rafa kan nasorta, nasortu, nasortuma, iya kan? Dan seterusnya. Kalau bertemu dengan wau jama' nasoro, nasoro, nasoru, mabni apa? Mabni dom. Ingat, fi'il amar mabninya 3 juga. Pertama mabninya fi'il amar itu gampangannya sama dengan jazmnya mudhari'. Oh. Fi'il mudhari'nya umpamanya sahih akhir mabni sukun. Oke? Fi'il mudhari' umpamanya unsur kan mabni sukun, ya kan? Unsuro kan bertemu alif tasnya. Berarti mabni membuang huruf nun. Oke? Dan seterusnya lah. Itu saya bangkitkan seperti itu maksudnya biar kalian semangat gitu loh. Wa annal mu'raba. Nah ini pembahasannya. Dan sesungguhnya yang dimu'rabkan minal af'ali nyatanya dari fi'il wa ya al mu'rab minal af'al al mudhari'u itu fi'il mudhari' to. Makanya itu al mudhari' khobar tapi dikasih al. Loh itu loh menandakan taksis. Lakin innama yu'rabu tetapi bahwasanya di i'rabi apa mudhari'. Oke mudhari' mabni tapi ada syaratnya. Oh kan begitu. Idza lam yattasil apabila tidak bertemu apa mudhari' binunil inasi dengan nun jamak inas, nun jamak perempuan. Emang apa kalau bertemu dengan nun jamak inas? Nah, fa'init tasola itu fa fasihah namanya. Supaya kalian paham. Kok itu ada fa? Bukan fa jawab. Ya fa jawab, cuman syaratnya dikira-kirakan. Itu namanya fa fasihah. Ya fa fasihah itu ya bagian daripada fa jawab. Fa'init asalnya fa'in ittasola. Karena hamzahnya kotok, maka bacanya fa'init tasola.
maka jika bertemu. Fa inittasola, maka jika bertemu. Apa mudhari biha dengan nun jamak inas, biha dengan nunul inas, bunia harakatin biar nggak salah, bunia maka dimabnikan apa mudhari alas sukuni atas mabni sukun. Kalau mudhari mu'rab fi'il yang di-i'rabi itu hanya fi'il mudhari dengan syarat apabila pertama tidak bertemu dengan nun jamak inas. Kalau fi'il mudhari bertemu dengan nun jamak inas maka dimabnikan sukun. Ingat. Nah, contohnya nahwu an-niswatu yakumna. An-niswatu bermula perempuan banyak. Itu niswah, itu jamaknya imro'ah, jamak yang tidak beraturan. Lah kan imro'atun, emang ada lafadz nun, ada huruf nun? Enggak ada. Ada huruf sin enggak imro'atun? Lah kenapa niswatun ada nun ada sin? Nah, itu jamak taksir yang tidak beraturan. Lah imro'atun kan jamaknya imro'at, kan gitu. Lah tapi imro'atun kok niswah, nisa. Loh iya kan? Nah gitu loh. Nah, itu yakumna. Itu fi'il mudhari bertemu dengan nun. Nunnya pendek yakumna. Nah, itu namanya nun jamak inas. Nun inas ya pasti jamak, ngerti? Nah, makanya nggak boleh panjang. Nah itu kan memnya dibaca sukun. Nah itu bukan dibaca sukun tapi mabni sukun. Paham? Oke. Aska paham kan? Oke. Contoh yang lain. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, itu ayat. Wal walidatu dan bermula ibu-ibu yang melahirkan. Berarti kan perempuan kalian udah dengerin Dipa ngobrol lagi. Wal walidatu dan bermula ibu-ibu mama. Lah iyalah yang habis melahirkan. Yurdi'na itu fi'il mudhari ardoa yurdi'u. Nah, jamaknya fa'ilnya kepada walidat, maka yurdi'na itu menyusui. Siapa walidat? Haulaini. Nah itu sunahnya perempuan itu menyusui ASI itu anaknya itu 2 tahun. Setelah itu baru disapih. Loh, kan gitu bahasanya. Jangan nyusunya malah kasih susu kebo, dikasih susu sapi, ya berantem melulu. Ya enggak? Sapi sama sapi kalau diadu berantem apa enggak? Tarung. Makanya termasuk pemicu tawuran remaja kebanyakan mungkin itu. Ya, kalau Quran begitu, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Kan itu konteks hukumnya, ayatnya. Jadi jangan perempuan jangan males. Ya kan, nyusuin kagak, wah main HP TikTokan. Ya model kayak Farah gitu. Farah masih suka TikTokan. Oh, jangan sampai gua kecek HP-nya nih. Lah iyalah. Paham, Dre? Lu HP-nya dikecek sama bapaknya. Alhamdulillah. Lah iyalah emang daripada HP jadi musuh. Lah bener. Oh. Oke, lanjut. Nyambung ya. Mudhari mu'rab apabila tidak bertemu dengan nun jamak inas. Yang kedua, wala nunit taukidi atau kepada binunil inasi, dan tidak bertemu dengan nun taukid al mubasyirati yang bertemu langsung lahu terhadap mudhari min ghairi fasilin dengan tanpa pemisah lafziyin yang bangsa lafat. Ini pendalamannya luar biasa. Cuman nggak saya jelaskan takut keder. Nanti kalian mutolaah. Nah, lu ada kitab sarah no.
Ntar diterus kitab sarahnya. Nah itu nun taukid, tapi nun taukid mubasyirah. Fi'il mudhari apabila bertemu dengan nun taukid mubasyirah, maka fi'il mudhari'nya nanti berikutnya ada. Wala takdiriyun, dan yang tidak bangsa kira-kira. Baik min ghairi fasilin lafdhiyin wala takdiriyin. Fa ini tasola, maka jika bertemu apa mudhari biha dengan nun taukid mubasyirah, jawabnya in. Oh, itu saya sampai ngomong, saya ulangin begitu. Jawabnya in, nah, itu supaya tegas kalian. Bunia, nah, itu maksudnya jawab. Maka dimabnikan apa mudhari yang bertemu dengan nun taukid mubasyirah. Dimabnikan alal fathi, atas mabni fatah. Alal fathi, atas mabni fatah. Nahwu kan udah pada apa lu? Itu bacanya apa? Yang kemarin puasa tarawih lu baca mulu ah. Kalla layum badanna fil khutama. Iya kan? Itu bacanya layum badanna. Sungguh betul-betul akan dilemparkan siapa orang fil khutamati, dalam neraka khutamah. Udah, itu contoh satu. Contoh yang kedua, la'akidanna, harokatin daripada salah. Itu juga ayat juga itu. La'akidanna, sungguh akan menguatkan betul-betul siapa saya. Bukan fi'il mudhari. Udah, fi'il mudhari itu adalah mu'rab apabila tidak bertemu dengan nun jama' inas. Kalau bertemu dengan nun jama' inas mabni apa tadi? Sukun. Yang kedua, tidak bertemu dengan nun taukid tapi yang mubasyirah atau mubasyarah. Kalau bertemu dengan nun taukid maka mabni fatah. Nyambung ya? Ini bahas i'rabnya mudhari. Ini banyak loh. Berapa halaman itu? Makanya banyak syair. Banyak syair. Oh. Tuh, berapa halaman itu? Bab fi'il mudhari aja banyak. Oh, itu kan masih bahas nanti nawasib, jawazim. Ya kan? Sampai halaman berapa itu? Sampai halaman, Masya Allah banyak amat, 76 aja masih. Oh, sampai halaman 81. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kali 2 kan sama dengan 22 halaman. Itu hanya membahas fi'il mudhari. Oh, paham itu? Maka ngajinya kudu serius no. Jangan ngaji sehari liburnya 10 hari. Menjadi apa lu? Iya kan? Paham nih? Udah ya, lanjut. Wa taqaddama, dan telah lalu juga, telah lewat juga apa annal fi'la ay al mudhari'a, sesungguhnya fi'il, tegasnya fi'il itu kan ada al. Nah, itu pun sama namanya al ahdi ini karena yang mu'rab hanya fi'il mudhari. Nyambung nih. Oh. Ayil mudhari'a tegasnya fi'il mudhari yadkhulu, itu masuk pada fi'il, maksudnya fi'il mudhari min anwa'il i'rabi, dari macam-macamnya i'rab al arba'ati yang 4, allati yaitu al i'rab al anwa'il i'rab al arba'ah, ya yang bermula allati. Berarti kan dalam cara narkibnya biar benar. Ar-raf'u itu rafa, wa nasbu dan nasab,
wal khafdu dan khafat, wal jazmu dan jazm. Apa yang yadkhuluhu salah satun, apa 3 i'rab. Jenis i'rab ada berapa? 4. Rafa, nasab, khafat, jazm. Yang dari 4 jenis i'rab tadi yang masuk pada fi'il mudhari hanya 3 i'rab. Gitu loh maksudnya. Artinya khafat enggak ada masuk dalam fi'il mudhari. Apa 3 itu? La ghairu, tidak lainnya 3. Ar-raf'u, yaitu rafa. Rafa'nya bi harokatin, dengan harokat. Nahwu yakumu, seperti fi'il yakumu. Mimnya itu loh dibaca mu. Dhammah itu jenis harokat. Gitu maksudnya, paham? Oke. Au harfin, atau kepada biharokatin atau huruf. Nahwu yaf'alani. Yaf'alani dibaca apa? Apa no? Baca rofa, orang bahasanya itu pakai mikir. Iya kan? Dibaca rofa. Yaf'alani, tanda rofanya apa? Emang lu pikir isim tasniyah? Lah ya nun, itu aja Santi 15 tahun aja masih salah. Lu juga sama no alif no. Emang lu pikir isim tasniyah? Yaf'alani alamat rofanya ya nun. Nun itu harokat apa huruf? Huruf. Lu ngerti? Aska masih ingat? Ngantuk lagi lu ya? Cuci muka. Oke, lanjut. Wan nasbu yang kedua, yaitu nasab atau kepada ar-raf'u. Nah, nasabnya terbagi 2. Bi harokatin, dengan harokat. Nahwu layyakuma, seperti contoh layyakuma itu mimnya dibaca ma. Ma itu tandanya adalah fathah. Fathah itu kan bagian daripada harokat. Harokat itu kan dhammah, fathah, kasroh, sukun. Sukun itu disamakan dengan harokat. Ngerti maksudnya? Lah itu kan. Nah, kalau huruf itu nun, wawu diantaranya. Iya kan? Gitu loh. Maka selanjutnya au harfin, atau dengan huruf. Nasabnya dengan huruf. Tandanya maksudnya nahwu layyaf'ala. Itu contohnya layyaf'ala, tidak akan berdiri siapa fulan. Nah, itu asalnya yaf'alani tadi. Kemasukan lan itu kan huruf yang menasabkan mudhari. Tanda nasabnya asma khamsah, khatfun nun. Ingat, ini harus babu ma'rifati alamatil i'rab, harus apal di luar kepala. Itu baru jos. Cuman ditanya yaf'alani, tanda rofanya apa? Alif. Udah, enggak seno, enggak santi. Udah, dua-duanya sama salahnya. Kan gitu kan, enggak lucu. Lah iyalah, saya aja kok masih ingat. Padahal saya habis kecelakaan, saya habis jatuh, kepala saya habis pecah. Ini retak ini yang kalian pikir. Makanya kenapa ini masih salim? Ini retak, daging bawah mata ini hilang, tulang. Makanya kata dokter suruh ngelem dulu, suruh nyolasi dulu selama 2 bulan. Udah lama amat, tuh. Makanya gigi ompong 3 rontok. Mana nambah ompong gua? Lah iya kan? Kata Bakhir, Pak udah isya, biarin yang adzan di masjid. Nah kan ntar kita kan udah diadzanin sama orang-orang. Nanti kalau Yusuf belum datang. Hari Minggu masih di kampung katanya. Kuliah. Oh, lah iya, lah biarin. Ntar
Udah ngomong apa, ngaji sampai setengah 8, ntar kalian sholat isya. Emang sholat isya jam 8 nggak boleh? Ya kan boleh, ya kan? Nah, daripada ntar gua ngisi lagi, ntar mendingan kalian belablasin jam 8, ya nggak? Lu masak, ya kan bonus, ya kan? Oke. Wal jazmu dan jazm, rofa, nasab, jazm. Oh, itu maksudnya. Artinya nggak ada apa? Khofat kan nggak ada tadi, langsung jazm. Lah tanda jazm bi khatfin dengan membuang. Oh bi khatfi harokatin dengan membuang harokat. Nahwu lam yakum. Seperti contoh lam yakum. Tadi kan yakumu dan la yakuma. Ya kan? Kayak harokat apa enggak? Yakuma kan harokat. Ketika rofa, ketika nasab. Nah ketika jazm harokatnya dibuang. Oke? Yaitu namanya sukun. Nah sukun itu namanya membuang harokat. Gantinya namanya Diperhatikan loh. Ini keren loh. Paham kan? Ini kan penambahan materi, pemadatan materi. Nyambung nih. Jadi sukun itu jenis hadzf. Jenis membuang harokat dhammah, harokat fathah dibuang, munculnya sukun. Nah, sukun kalau versi dalam kitab Kawakib itu disebut bi khatfi harokatin. Nyambung? Loh, ini kalau kalian nggak detail, nggak memahaminya dengan runtut, tertib, nggak paham. Begitu loh. Au bi khatfi harfin, atau dengan membuang huruf. Jadi alamat jazm kalau versi di sini hadzf. Apa? Ya hadzf. Nggak ada sukun. Sukun itu adalah bagian daripada hadfu harokah. Jadinya sukun, nyambung. Oh gitu loh. Au bi hadfi harfin, atau dengan membuang huruf. Nahwu lam yaf'ala, seperti contoh lam yaf'ala. Oh, belum gua sejam, baru 37 menit. Ya kan? Tenang aja. Lalu keluar. Udah cepetan lari. Lah, pakai bengong. Oke titik, udah paham ya? Jadi saya simpulkan, pertama, yang fi'il yang mu'rab hanya fi'il mudhari'. Fi'il madhi dan fi'il amar adalah mabni. Oke? Yang kedua, mudhari' mu'rab apabila sepi atau tidak bertemu dengan nun taukid sama nun jama' inas. Oke? Nah, kemudian jenis atau macam-macam i'rab itu kan ada 4. Rofa, nasab, khofat, jazm. Yang masuk pada fi'il mudhari' di antara 4 tadi cuma 3, yaitu rofa, nasab, dan jazm. Artinya yang kemarin sudah dibahas dalam awal kitab, bahkan dalam kitab Jurumiyah pun ada. Ya kan? Fa min dalika walil asma'i min dalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha walil af'ali min dalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Itu dipertegas di sini, diulangi untuk mengingatkan daya ingat kita kembali supaya dalam ma'rifati alamatil i'rab kita betul-betul paham. Nah, dari kesimpulan itu ada kesimpulan yang menurut saya bahasa baru. Nama lain daripada jazm. Jazm kan yang selama ini kita tahu itu adalah as-sukunu wal khatfu. Kan gitu. Cuman kalau bahasa di sini sukun sekalipun disebut dengan bahasa khatfu, yaitu khatful harokah. Oke? Nanti kan khatfu macam-macam. Ada khatfun nun, ada khatfi harfil
illah. Ternyata sukun pun namanya khatfu, yaitu khatful harokah. Nyambung nih. Itu pemahaman yang kalau menurut saya mah keren. Yang selama ini kan nggak kita ngeh. Gitu loh ya. Oke. Wa idza ulima dzalika, dan apabila telah idza ulima, ketika telah diketahui apa dzalika itu semua, fi'il itu ada 3, madhi, mudhari dan seterusnya tadi. Itu loh. Takut jama, annal fi'la dan seterusnya. Ai idza alimta, tegasnya jika telah mengetahui siapa kamu, dzalika pada itu, annal fi'la salah satu anwa'in dan seterusnya. Ayyuhat thalibu itu asalnya munada, tapi huruf iya-nya dibuang. Asalnya ya ayyuhat thalibu. Itu sepele, tapi perlu saya sampaikan supaya kalian jeli, supaya kalian teliti dalam bab ini. Mana anak luwak jajan? Ayyuhat thalibu, ingat-ingat ya. Bin, denger Bin. No. Ayyuhat tuh, don. Ya. Biar bangkitkan semangat kalian untuk belajar sampai betul-betul paham. Ayyuhat thalibu, ya ayyuhat thalibu. Itu ta itu ke siapa mukhatabnya, yaitu at-thalib, ayyuhat thalib. Hei, orang yang menuntut ilmu. Emang salahnya ilmu apa Pak dituntut? Bodoh amat ah. Gitu ya, mencari ilmu maksudnya. Lalu pahamin bantah lagi. Emang ada ilmu yang hilang Pak? Ya. Itu tanda-tanda orang komunikasi tidak nyambung ya. Lah iya, ada tukang bakso. Lu tanya, "Bang, gerobaknya emang rusak?" "Enggak, emang apa?" "Itu abang dorong-dorong." Lah kan berarti komunikasinya gak nyambung. Alia sama ngajak jalan-jalan sama Fitri, mesen nasi goreng. Ditanya, "Neng, pedes apa sedang? Nyobain kok belum?" Nah itu contoh komunikasi tidak nyambung. Nah, lalu lu coba Fitri suruh begitu. Nah, Kevin, Erwin ditanya begitu ya, beli nasi goreng. Beta, nasi gorengnya pedes apa? Tidak. Aduh, beta belum nyoba, mana beta tahu gitu ya. Udah dah. Itu namanya jaka sembung bawa golok. Udah gitu aja udah. Oke. Nggak apa-apa iklan. Biar Aska nambah ngantuk. Gitu ya Kong. Duit lu berapa sekarang? 300 sama siapa megang? Oke. Mendingan lu titipin begitu. Lu yang pada bawa duit. Ya enggak? Yang perempuan. Lu masih berapa Fitri duitnya? Siti berapa? 92. Itu udah habis aja. Jangan-jangan dimintain sama Umi ya? Awas Umi, lu mintain duitnya. Nah gitu. Oke. Tenang Mbak. Baru kok 38 menit. Berapa menit Don? 44. Masa sih? Oh, saya ngedrop. Ya udah biarin. Oke, masih muter-muter. Lanjut. Mana tadi? Fal i'rabu jawabnya iza. Fal i'rabu maka bermula i'rab. Itu jawabnya iza ulima dzalika. Fal i'rabu maka bermula i'rab al madhkuru yang telah disebutkan
Alladzi yaitu i'rab al-madhkur, huwa yang bermula alladzi, ar-raf'u itu rafa, wa ma dan i'rab ba'dahu yang setelah rafa. Setelah rafa apa tadi? Nasab dan jazm. Khosun itu perkara yang khusus. Jadi khosun itu isim fa'il bil mudhari'i dengan fi'il mudhari'. I'rab yang 3 rafa, nasab dan jazm itu khusus masuk pada fi'il mudhari'. Karena i'rab yang telah disebutkan yaitu rafa, nasab dan khafat itu khosun bil mudhari', fala yadkhulu itu namanya fa fasikah. Biar paham kalian. Fala yadkhulu maka tidak masuk apa i'rab al-madhiyah pada fi'il madhi, walal amro dan tidak masuk pada fi'il amar. Oh. Wahua dan apa Andre? Pulpen melulu. Wahua dan bermula fi'il mudhari' marfu'un itu yang dibaca rafa. Tuh. Abadan dalam selamanya. Fi'il mudhari' selamanya marfu'. Ijma'an dengan kesepakatan ulama nahwu. Di sini jangan nanya ulama fikih. Ulama fikih lain babnya. Tuh. Idza tajarrada apabila sepi, kosong, itu makanya ada fi'il namanya mujarrad, disepikan dari tambahan. Minanna kalau bahasa Jawanya tajarroda, kosong, meligi, itu bahasa Kawi itu. Minan nasibi dari amil yang menasobkan, isim fa'il, wal jazimi dan amil yang menjazmkan. Fi'il mudhari' dibaca rafa selamanya dengan kesepakatan ulama apabila sepi dari yang menasobkan dan yang menjazmkan. Bukan hanya itu, wasalima dan selamat apa mudhari', terbebas apa mudhari', itu bacanya di harokatnya benar. Itu asalnya min nunaini, karena mau dimudhofkan nunnya dibuang. Oh, minal mudhofi askiti tanwina au nunahu ka ahlukum ahluna. Kalau itu kalau imriti. Kalau alfiyah nunan talil i'roba au tanwina mimma tudhifu difkaturisina. Itu alfiyah. Nah, bacanya min nunayit taukidi dari 2 nun taukid. Asalnya nunai, ngerti? Nunai. Nah, kan nggak boleh ya dibaca sukun kemudian bertemu dengan al. Maka bacanya harokatnya yang benar. Dan perhatikan cara bacanya. Min nunayit taukidi. Dari 2 nun taukid 2. Nih, gua tulis biar paham. Ini seperti ini sepele. Min nu nayit taukidi. Oh. Kenapa bacanya nu nayit? Asalnya nu naini. Karena mau dimudhofkan nunnya wajib dibuang. Kan berarti tinggal nunai. Kan gitu. Nah, kan nunai. Nunai kan yaknya sukun. Al sukun bukan. Nah, ini enggak boleh. Harus ada takhallus anis sakinaini. Terbebas dari 2 huruf mati. Akhirnya yaknya di kasroin. Ada kaidah idza hurrika bil kasri li annahu akhaful harokah. Apabila kamu mengharokati maka harokatilah dengan kasroh,
Karena kasroh adalah akhaful harokat, paling ringan-ringannya harokat. Nyambung. Yang seperti itu kudu paham supaya ngajinya tahqiq. Ngaji mau besok saya nggak main-main, mulai habis lebaran ini mutu saya jaga. Ya entah saya, entah Yusuf, entah Jainal, entah siapa nanti, maka nggak ada habis ngaji keluyuran, kelayaban, cengengesan. Perempuan juga sama, yang masak-masak habis makan deres. Untuk menjaga mutu, untuk menjaga kualitas, supaya kalian keluar dari Al-Aziz betul-betul memahami ilmu nahwu. Itu maksudnya. Nggak boleh yang kayak kemarin-kemarin cengengesan udah nggak ada. Ngerti maksudnya? Pesantren mahal dan kalian dikasih fasilitas gratis, nggak menghargai. Wah, itu bahaya itu. Serius. Oke. Wal inasi, nah nun taukid kenapa dua? Karena ada nun taukid khafifah, ada nun taukid saqilah, maka dua. Wa inna makhtalafu, dan bahwasanya berbeda pendapat siapa ulama fi tahqiqir rafi'i, dalam kenyataan amil yang merofakkan. Tuh, ulama sepakat kalau mudhari itu dibaca rofa apabila sepi dari amil yang menasobkan, amil yang menjazmkan. Yang menjadi perbedaan itu siapa yang merofakkan, gitu loh. Itu wilayah perbedaan pendapat. Ma huwa ala aqwalin, maf'ulnya ikhtalafu, wa inna saya ulangi, wa inna makhtalafu, dan bahwasanya berbeda pendapat siapa ulama fi tahqiqir rafi'i, dalam yang menyatakan amil yang merofakkan lahu terhadap mudhari. Pada perbedaan pendapat, huwa artinya benar, itu sulit. Pada perbedaan, huwa yang bermula ala aqwalin, atas beberapa pendapat. Wa asahhuha, dan bermula paling sohehnya akwal, itu pendapat. Wa yang bermula harokatinya benar, jarin, itu asalnya jariyun. Karena kalian kan ini pembahasan nahwu, lalu kalian bacanya jarun lagi, ngerti? Kalau jarun kan amil yang mengejarkan, roknya ditasdid, jarun, jarirun asalnya. Nah kalau ini jarin, dari fi'il madhi jaro yajri, jarian wa majrun fahuwa jarin. Nah, asalnya jariyun, makanya harokatin. Jarin itu berlaku ala alsinah. Ingat-ingat, alsinah jamaknya lisan. Ala alsinatil mu'arrabin, atas lisan-lisannya ulama-ulama bahasa Arab. Itu alsinah, ingat-ingat, kan udah saya kasih tahu kemarin. Yang mengikuti wazan fa'alun, fu'alun, fi'alun, itu jamaknya af'ilah. Ini contohnya lisanun alsinah, to'amun at'imah, fu'adun af'idah. Banyak sekali. Annar rafi'a, sesungguhnya amil yang merofakkan lahu terhadap mudhari, tajarruduhu, ini yang paling soheh, itu sepinya mudhari. Tajarrud itu berarti masdar, minan nasibi, dari amil yang menasobkan, wal jazimi, dan amil yang menjazmkan. Nah, siapa atau apa amil yang merofakkan mudhari? Itu ulama beda pendapat, beberapa pendapat akwal. Tapi pendapat yang paling soheh, wa asahhuha ma huwa jarin ala alsinatil mu'arrabin,
anar rafi'a lahu tajarruduhu gitu ya. Tajarruduhu minan nasibi wal jazim. Pendapat yang paling sahih yang berlaku atas bahasa atau lisan-lisannya orang-orang atau ulama-ulama yang mempelajari bahasa Arab yaitu ilmu nahwu, sesungguhnya yang merofakkan mudhari adalah sepinya mudhari dari amil yang menasobkan dan yang menjazmkan. Oke? Jadi itu kata kuncinya. Ar-rafi' lahu adalah tajarruduhu anin nasibi wal jazim. Wabihi, dan dengan ini pendapat ma huwa jarin ala alsinatil mu'arrabin anar rafi'a lahu tajarrudu minan nasib, itu isinya bihi. Qala, berpendapat siapa? Al-Farra'u, Imam Al-Farra', itu salah satu ulama besar dalam ilmu nahwu. Wa ghairuhu, dan lainnya Imam Al-Farra' min hadzakil harokatin, zalnya jamaknya hadzik menjadi hadzak, seperti talibun khudzak, berarti min khudzakil kufiyina, dari cerdas-cerdasnya ulama Kufah. Bukan berarti yang lain nggak cerdas, gitu loh. Ini kan memuji, namanya madhu. Wa tamada, dan berpegang teguh pada ini pendapat siapa? Ya, ini pendapat anar rafi' lahu tajarrudu itu. Siapa? Ibnu Hisyamin, Imam Ibnu Hisyam, wa Ibnu Malikin, dan Imam Ibnu Malik, wa ghairuhuma, dan lainnya Ibnu Hisyam dan Imam Ibnu Malik. Nah, itu Imam Ibnu Malik bukan orang Arab. Kan lu berkali-kali saya kasih tahu. Jadi yang cerdas-cerdas itu enggak hanya orang Arab, kaitannya ilmu bahasa Arab. Ibnu Malik itu orang Spanyol, orang Andalusia. Begitu loh. Dulu ini saya ceritakan seperti ini supaya kalian terdongkrak kembali, tersemangati kembali, supaya nawaitu kalian untuk belajar nahwu shorof betul-betul ya militan, loh, semangat. Ya, kiai saya dulu emang begitu. Masa kan ngikutin kiai, begitu loh, ngikutin guru. Wayastamiru, dan berlangsung apa raf'uhu, maksudnya yastamiru berjalan terus menerus, sama dengan yadumu. Apa raf'uhu, rofa'nya mudhari', hatta yadkhula, sehingga masuk alaihi atas mudhari' apa nasibun, amil yang menasobkan. Kalau kemasukan nasib, nah itu saya ulangi seperti itu supaya kalian tahu fa dalam kalimat fayan sibu itu adalah fa fasihah, gitu loh. Fayan sibu, kalau mudhari' kemasukan nasibun, fayan sibu maka menasobkan apa nasib hu pada mudhari'. Wa mislu dzalika, dan seperti itu yansibuhu ma bermula lafat idza utifa, apabila diatofkan, idza utifa apabila diatofkan apa ala mansubin atas mudhari' yang dinasobkan, fa innahu maka sesungguhnya ma'tuf ala mansub yantasibu itu. Kenapa yantasibu bukan yunsobu? Nah, itu tambahan. Kan yantasibu kan intasoba yantasibu. Nah, itu kan berarti mutawa'ah. Fayantasibu maka menerima, yantasibu maka menerima kebaca nasob apa ma'tuf ala mansub. Jadi lafadz yang kemasukan amil yang dinasobkan atau fi'il mudhari' yang diatofkan kepada yang dibaca nasob, itu loh maksudnya. Dua-duanya dibaca nasob. Kan harus paham seperti itu. Maka kan nggak boleh main-main. Au yadkhulu, au yadkhula atof kepada kata yadkhula. Au yadkhula, nah itu kan yadkhula itu kan ma'tuf, diatofkan kepada kata
khula, nah, gitu kan. Alai atas mudhari apa jazimun, amil yang menjazimkan. Kalau mudhari kemasukan jazim, fayajzimu, maka menjazimkan apa jazim hu pada mudhari. Wa mislu dzalika, dan itu seperti itu, au yadkhula alai jazimun fayajzimuhu, ma bermula lafat, maksudnya lafat ya fi'il mudhari itu isinya ma, nyeplosin ma itu enggak gampang karena ma itu kan isim mausul mustarok gitu loh. Ya isinya ma ya mudhari. Idza utifa, apabila diatofkan apa ma ala majzumin, atas lafat yang dibaca jazm, fa innahu, maka sesungguhnya ma idza utifa ala majzumin yujzamu, itu dibaca. Itu kenapa yujzamu enggak ya tajimu kan gitu ya. Lah kan kalau kita runut dari sebelumnya kan begitu kan. Nah, yujzamu itu dibaca kan sebelumnya kan yantasibu. Nah, ya kan? Lah kenapa ini bukan ya tajimu tapi yujzamu? Ya udah redaksinya begitu. Daripada kita mikirin mu'alif kan apa puyang. Lah iya kan? Tapi kalau kita berpikir berpikir realistis, berpikir kritis, kan seperti itu harusnya. Ngerti no? Oh gitu. Jadi baca kitab tapi teliti jeli. Kalau memang harus ada yang dikomentari, komentari. Begitu loh maksudnya. Nahwu belum titik lah sampai biar titik. Seperti contoh iyyaka na'budu, seperti contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka, hanya kepada engkau, itu taksis dalam ilmu balaghah. Nah besok malam kalau kira-kira ya besok malam udah dimulai aja pengajian. Kan malam Senin besok kan. Oh gitu loh. Ya pengajian itu lah baca ratib apa udah dimulai udah nggak ini lagi. Jenal makmur kalau emang datang ya kita setar gitu. Na'budu itu yang menjadi contoh. Na'budu, menyembah siapa kami, itu loh na'budu, dari abada ya budu. Na'budu kan dibaca rofa karena na'budu tidak didahului, tidak ada amil yang menasabkan, nggak ada amil yang menjazmkan. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau, taksis, nasta'inu, memohon pertolongan siapa kami. Perhatikan, na'budu dulu baru nasta'in. Ngawula dulu, nyembah dulu, ngabdi dulu, melayani dulu, otomatis pasti ada nasta'inu. Paham nggak? Ini yang selama ini orang pada gagal pemahaman. Ngabdi ke Allah belum, ngabdi ke lingkungan belum, ngabdi ke masyarakat belum. Kok udah pengen mendapat isti'anah, pertolongan dari Allah, dari masyarakat, udah nggak usah minta pertolongan. Bahasa kasarnya gitu. Asal na'budunya bener, asal ngawulanya bener, pertolongan itu pasti datang. Paham nggak? Ini rumus hidup, semuanya perhatikan. Supaya kita membaca Al-Fatihah diimani dan diamalkan sebenarnya. Lah ini kan buktinya nggak ada yang kalian peduli, nggak santri laki, nggak santri perempuan, ngontrol God aja nggak ada. Tadi saya jalan, saya perhatiin, saya kalau sehat mah udah diem, udah saya kerjakan, udah saya eksekusi. Loh iya, na'budu dulu baru nasta'in. Paham itu? Ini rumus ini. Nah, kalian dapat perkara yang sulit, baca Fatihah, wiridan Al-Fatihah, baca Fatihah 111 kali. Pas bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di hati kalian gerantes, nangis sama Allah, minta pertolongan, ditolong. Itu secara lisani. Tapi secara fi'li harus juga kalian ngabdi, melayani kepada masyarakat, kepada orang banyak. Rumus hidup. Jangan kita pengen dilayani sementara kita nggak pernah ngawula,
kita nggak pernah menghamba. Ini rumus supaya nggak ngebanting, nggak jeglek, nggak oleng, nggak gila. Ini rumusnya. Mensinkronkan iyyaka na'budu, kemudian wa iyyaka nasta'inu. Dahulukan na'budu, ibadah, ubudiyah, penghambaan. Niscaya akan melahirkan satu isti'anah, satu aunun, pertolo, pasti udah. Loh. Hadza bermula ini contoh, iyyaka na'budu, na'budu yang menjadi contoh. Wa iyyaka nasta'inu dan nasta'inu. Misalul mudhari'i, itu contohnya fi'il mudhari' al marfu'i yang dibaca rafa, li tajarrudihi karena sepinya mudhari', anin, ingat-ingat tajarroda an, itu ta'aluk, itu namanya anin nasibi dari amil yang menasobkan, wal jazimi, Piti dilihat tetapnya, wal jazimi dan amil yang menjazimkan, wa i'rabuhu, saya rasa udah jelas, sekarang di i'rab. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iya itu bermula iya, dhamirun munfasilun, itu dhamir munfasil. Jadi yang dhamir itu iya, begitu loh. Fi mahalli nasbin, dalam mahal nasab. Kenapa mahal nasab? Maf'ulun itu sebagai maf'ul, muqaddamun yang didahulukan. Wal kafu dan bermula kafnya ka, iyyaka, harfu khitabin, itu huruf khitab. Ka, kamu, kan gitu. Itu huruf khitab. La mahalla, yang tidak ada mahal, posisi itu maujud, lahu bagi kaf, minal i'rabi dari i'rab. Na'budu bermula na'budu, fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari', marfu'un yang dibaca rafa, li tajarrudihi karena sepinya na'budu, anin nasibi dari amil yang menasabkan, wal jazimi dan amil yang menjazimkan. Wa fa'ilu dan bermula fa'ilnya na'budu, mustatirun itu menerima, tersimpan. Nah, itu kalau bahasa telitinya menerima kesimpan. Nah, kalau tersimpan kan masturun. Nah ini kan mustatirun. Istataro dengan sataro kan beda. Ngerti kan? Ini supaya kalian bisa membedakan. Lah kenapa enggak masturun? Nah kalau masturun kan yang disimpan. Tapi kan ini mustatirun. Istataro yastatiru, ya kan? Fahuwa mustatir, kan gitu kan? Mustatirun itu yang menerima, tersimpan, fihi di dalam na'budu, wujuban dengan wajib, fa'ilnya tersimpan dengan wajib. Takdiru bermula takdirnya fa'il, nahnu itu fi'il, itu dhamir nahnu, nunnya na'budu itu yang menandakan mudhari', menunjukkan makna jama', kan gitu. Kan namanya mutakalim ma'al ghair, nyambung. Kan huruf mudhari' harus hafal, ana itu, na'a itu, na'ti. Wa iyyaka nasta'inu dan bermula ayat wa iyyaka nasta'inu, mithluhu itu sama dengan na'budu. Maksudnya iya dhamir munfasil, mahal nasab, kanya dhamir khitab, la mahalala minal i'rab. Nasta'inunya ya mudhari' dibaca rafa li tajarrudi anin nasibi wal jazimi, kan begitu. Fa'ilnya mustatir wujub, kan gitu. Wah berarti ini sampai wan nawasibu saya habisin. Ngaji perdana ya kudu semangat lah. Karena kalau ngaji pertama kok udah lotoy malas-malasan, al bidayah lahiyan nihayah. Permulaan itu nanti akan jadi penghabisan. Lah kalau pertamanya kita semangat, kesononya insya Allah nambah semangat. Lah kalau pertamanya lotoy, kesononya nambah
lotoy, maka harus, ya itu prinsip itu. Al bidayah lahian nihayah. Permulaan itu kan nanti akan menjadi kunci penutupan, begitu loh. Wama dan bermula fi'il mudhari'. Gitu loh. Ja'a yang datang apa ma, itu isinya ma. Majzuman hale dibaca jazm. Ma'a tajarrudi serta sepinya ma anin nasibi dari amil yang menasobkan, wal jazimi dan amil yang menjazmkan. Jawabnya wa ma ja'a majzuman fa imma ayyakhruja, maka ada kalanya keluar apa mudhari ala khadfi lamit tolabi, atas membuang lam tolab. Kalau lam tolab itu kan termasuk huruf yang menjazmkan mudhari, ingat kan? Liyunfik dzu sa'atim, itu kan itu contohnya. Kaqauli Abi Thalibin, seperti ucapannya pamanda Abi Thalib, itu termasuk pamandanya Nabi. Yukhatibu khali, mengajak bicara siapa? Pamanda Abu Thalib an-nabiyya, pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syair Muhammadun tafti, harokatin Muhammadun tafti, itu loh. Tafti itu asalnya sama dengan yarmi. Nafsaka kullu nafsin idza ma khifta min syai'in tabi'illa ay wa bi'illa. Wa takdiru, lu ada ambilnya kan no? Itu kan litafdi kan? Kitab kalian kan ada hamzahnya itu. Ngerti? Buanglah hamzahnya, nggak ada itu. Salah nulis itu. Gitu loh. Muhammadun, bermula Nabi Muhammad. Tafdi itu menfidyahkan siapa, itu litafdi, gitu loh. Siapa engkau nafsaka pada dirimu. Oh, tafdi itu menfidyahkan nafsaka pada dirimu, kullu nafsin, apa setiap jiwa. Idza ma khifta, apabila takut siapa kamu, min syai'in dari sesuatu, tabi'illah ay wa bi'illah, dan dengan tidak. Wa takdiru, dan bermula kira-kiranya itu litafdi, fada yafdi, ngerti? Itu kan ada hamzahnya. Lu ada hamzahnya kan? Nah, itu dibuang hamzah kalian. Harusnya nggak ada hamzahnya. Ini loh. Lo di sini. Tebusan itu loh. Fidyah itu loh. Fada yafdi. Lah kan gini kan? Lah kan kamu kan berarti tafdi. Kan gitu. Tafdiu asalnya. Kalau dikasih lam tolab kan litaf. Kan gitu berarti. Nah, kan dibaca jazm, alamat jazmnya kan membuang huruf elat, iya. Oke. Nah, itu tafdi dibaca jazm, bukan sepi dari yang menjazmkan, dijazmkan oleh lam. Tapi huruf lamnya lam tolab. Ngerti maksudnya? Begitu loh. Oke ya. Wa ala khadfi dhammati, dan atas membuang dhammah. Lid darurati, karena daruratnya syair. Kaqauli Imri'il Qais, seperti ucapan Imri'il Qais. Perhatikan. Fal yauma asrab ghairu mustahkibin innam, apa itu, isman ya, ismam minallahi wala waghilin. Fal yauma, maka dalam hari ini, asrob, nah itu dibaca, kelihatannya dibaca jazm, padahal itu sebenarnya dibaca rofa. Lah kenapa asrob? Karena daruratnya syair, ngerti?
Dorotnya syair. Asrob itu secara syair dibaca asrob. Namun secara memaknai harus dibaca asrobu. Kalau kalian baca fal yauma asrobu ghairu mustahqibin, itu syairnya rusak. Takteannya dalam ilmu qafiyah, dalam ilmu arut rusak. Makanya fal yauma asrob. Ngerti? Nah itu namanya khadfi dhammah lid-darurah. Asalnya asrobu. Fal yauma, maka dalam hari ini asrobu, asrob dalam syair ya, minum siapa saya ghairu mustahqibin, dengan tanpa orang yang meremehkan isman pada dosa, minallahi dari Allah, wala wagilin, dan tidak orang yang meremehkan. Falaisa, maka tidaklah ada apa qauluhu, ucapannya Imri'il Qais asrob, yaitu lafaz asrob majzuman itu dibaca jazm. Nah, falaisa asrob itu bukan dibaca jazm. Wa innama huwa, dan bahwasanya bermula asrob marfuun itu yang dibaca rofa. Walakin khudifat, dan tetapinya dibuang. Apa ad-dhammatu dhammah? Itu jelas ya, nggak usah satu tulis papan tulis ya. Itu asalnya asrobu, dibaca asrob lid darurati, karena daruratnya syair. Wa khudifa, dan dibuang apa kulun masing-masing min lamit tolabi, dari lam tolab, yaitu litafdi tadi. Tafdi itu bukan dibaca rofa, tapi dibaca jazm dengan membuang lam tolab. Wa harokatul i'rabi, dan wa harokati atau kepada min lamit tolabi, dan harokat i'rab fil mudhari, dalam fi'il mudhari jaizun itu boleh. Wahad, berarti bukan wahuzifa. Wahad fukulin, ulangi. Wahad fukulin, dan bermula membuang masing-masing gitu loh. Min lamit tolabi, dari lam tolab, wa harokati li'rabi, dan harokat i'rab fil mudhari, dalam fi'il mudhari jaizun itu boleh. Fi syi'ri, dalam syair khosotan, hali tertentu, alas sohihi, atas pendapat yang soheh, ingdal jumhuri, menurut jumhurul ulama. Nah, membuang lam tolab dan membuang harokat dhammah yang menjadi tanda i'rab itu hanya boleh dilakukan dalam daruratnya syair. Bisa bedain ya. Ini pelajaran yang luar biasa. Udah, sementara nyampe situ dulu. Besok sudah masuk kepada wilayah prinsip. Nah, prinsipnya apa? Wan nawasibu kismani. Besok udah. Ini perempuan kok sama, yang anak-anak baru juga sama semuanya, diperhatikan karena besok udah masuk wilayah teknik. Kapan mudhari dibaca nasab? Apa yang menasobkan? Oke? Nah, besok kan berarti udah hari Ahad. Berarti habis asar juga ngaji, oke? Besok ngaji no, Minggu, jangan alasan. Oke ya? Udah ada berapa menit, Don? 18. Wah, udah setengah jam, udah sejam lebih lah. Lah lumayan daripada lumayan ya kan? Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.